Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan sebuah pengajaran firman Tuhan yang kami percaya akan menambah pengetahuan Anda tentang kebenaran, serta mengubah cara pandang Anda mengenai kehidupan. Dari Jakarta Praise Community Church, selamat mendengarkan. Perkenalkan, nama saya Uli Huta Barat. Kalau ada orang Batak di sini, saya tuh Nyonya Uli Huta Barat, Boru Huta Galung. Ada yang orang Batak nggak di sini? Tuh kan ngerti ya. Jadi saya Nyonya Uli Huta Barat, Boru Huta Galung. Suami saya Rinaldi Huta Barat. Saya menikah dan saya mempunyai 2 orang anak. Yang satu umur 7 tahun, yang satu umur 3 tahun. Saya melayani di JPCC Kids dari tahun 2000. Pada saat itu kondisi kami ada 15 anak dan 5 guru tahun 2000. Dan sampai dengan saat ini Tuhan memberkati kami dengan kurang lebih ada 750 anak dengan 125 guru. Perlu diketahui bahwa semua guru-guru di JPCC Kids itu volunteer, jadi kita nggak punya guru yang istilahnya apa ya, pengerja tetap gitu, di sini kita nggak ada. Tapi semua guru-guru di JPCC Kids itu volunteer, semua rata-rata orang-orang yang bekerja dan kurang lebih sekitar 15% mahasiswa guru kita. Jadi sedikit sekali yang mahasiswa. Kita mulai ya teman-teman ya. Sebenarnya apa yang mau saya sharingin di sini bukan bermaksud untuk mengajari, saya sebenarnya hanya ingin berbagi pengalaman dengan apa yang pernah terjadi dalam pelayanan saya sendiri, bagaimana saya menghadapinya dan bagaimana saya bisa berdiri tetap di sini menjadi pelayannya Tuhan, dan bagaimana komitmen yang sudah kita minati dari awal itu bisa terjadi sampai dengan saat ini. Saya mau membagi kepada teman-teman mengenai pengalaman dan sharing sedikit, yaitu mengenai dari beberapa kunjungan dan pertemuan serta pembicaraan saya dengan para pelayan di sekolah minggu, dapat dikatakan kebanyakan masalah yang mereka hadapi di dalam departemen sekolah minggu yang dipimpinnya adalah tentang manpower. Jadi dulu juga waktu pertama-tama JPCC Kids baru berdiri, saya juga sama pastor suka dikirim ke Surabaya atau ke Bandung untuk melihat beberapa sekolah minggu yang untuk dikunjungi yang lebih besar dan lebih settle waktu itu dari kita. Di situ memang banyak masalah tentang manpower. Artinya gini, volunteer itu kadang susah didapat. Tetapi ketika sudah dapat, susah mempertahankannya. Datang dan pergi, ya kalau kita dapat volunteer dengan hati yang tegar atau yang tough. Tapi kalau kita dapat volunteer dengan hati yang super sensitif, ditegur sedikit, terus dia kabur. Banyak yang begitu nggak teman-teman? Iya, sama kita juga di sini ya. Kemudian berangkat dari hal tersebut di atas, pada kesempatan Relevant Leadership dengan tema Servant Leader ini, saya mencoba mengangkat isu dengan judul struggle. Be a struggle worker of God with a servant heart. Itu yang saya pengen teman-teman di sini semua bisa menjadi seperti itu. Saya yakin kita semua yang ada di sini, yang terpilih oleh Tuhan sebagai leader, adalah bukan orang-orang yang baru kemarin melayani. Boleh tahu nggak di sini siapa yang udah setahun lebih melayani di JPC, di sekolah minggu? 1 tahun lebih. Udah 5 tahun lebih. Udah 7 tahun lebih. Wah banyak sekali. 10 tahun lebih. Wah luar biasa, tepuk tangan nih buat ibu yang udah 10 tahun lebih nih. Jadi sebenarnya kita udah sama-sama tahu ya Bu, bagaimana menjadi pengerja di sekolah minggu ini dengan berbagai masalah yang datang dan pergi, yang tentunya sudah kita lewati bersama-sama. Jadi saya di sini cuma ingin mengingatkan lagi, pasti kita semua sudah merasakan asam garamnya pelayanan ini bukan? Itu salah satu alasan kenapa saya memilih judul di atas, tadi struggle itu. Pada kesempatan ini juga sebelum kita membeberkan rahasia dapur dari JPCC Kids, izinkan saya secara singkat mengingatkan kembali hal-hal yang memang perlu ada dalam pelayanan ini. Kalau kita pikir-pikir ya saudara-saudara semua, ketika ada guru baru atau ketika kita dulu melayani di Kids, saya selalu nyebut JPCC Kids di sekolah minggu,
Kalau saya ketemu guru baru, saya tanya, kenapa sih mau melayani di sekolah minggu? Biasanya bisa dikatakan 90% itu alasannya karena saya suka anak-anak, Kak, gitu nggak? Iya kan? Semuanya pasti berawal karena saya suka anak-anak. Kalau kita bicara mengenai suka, itu sebenarnya kita bicara mengenai perasaan. Suka, nggak suka gitu. Tapi kenapa yang awalnya suka, kok lama-lama bisa jadi nggak suka? Katanya suka anak-anak, tapi baru berapa bulan melayani, tiba-tiba udah ngilang dengan alasan-alasan tertentu, itu artinya berarti dia udah nggak suka anak-anak, kan nggak mungkin. Karena yang saya harapkan kan kalau awalnya suka anak-anak, ya berakhirnya dengan sukacita dengan anak-anak yang berkepanjangan, itu yang kita pengen kan. Kemudian biasanya mengawali suatu pelayanan, itu dapat dipastikan kita dapat yang namanya gregetnya cinta mula-mula. Ketika cinta mula-mula itu ada, namanya seorang pelayan yang baru ketemu sama cinta mula-mula, itu biasanya ada yang namanya saya bilang toleransi tingkat tinggi. Toleransi tingkat tinggi itu gini, disuruh ini cepat, diminta tolong ini segera. Oke Kak, baik Kak. Malah kadang-kadang apa yang tidak kita harapkan dia lakukan. Itu cinta mula-mula. Seiring berjalan waktu, seiring pekerjaan yang dia tahu di pelayanan ini mulai berat, oh ternyata tiap minggu harus ada. Oh ternyata kalau anak nangis kita mesti diemin tapi susah banget ya. Oh ternyata kalau anak mau ke toilet kita yang mesti nganter. Mulai itu kadang-kadang turun, saya bilang di sini namanya toleransi saja. Jadi udah nggak tingkat tinggi itu teman-teman, udah toleransi. Ya udah deh, saya toleransi gitu. Tetap pergesekan terjadi di pelayanan, terus waktu berlalu dengan semua kondisi yang ada. Kadang-kadang yang toleransi saja ini ditambah pergesekan yang terjadi, udah hilang, kadang-kadang udah hilang, toleransinya udah nggak ada. Bahkan ada beberapa pelayan juga akhirnya meninggalkan pelayanan ini. Udah nggak ada toleransi, saya udah nggak bisa. Dengan 1000 alasan yang dibikin, akhirnya orang tersebut meninggalkan pelayanan ini gitu. Padahal teman-teman kalau kita mau menelaah lebih jauh, Alkitab juga udah mengajari hal ini. Di Amsal 27 ayat 17, dikatakan bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Saya punya slogan yang sebenarnya lucu tapi memang iya gitu. Pergesekan itu terjadi sepasti matahari terbit di ufuk timur. Itu saya selalu bilang sama teman-teman. Jadi nggak ada pelayanan yang nggak ada pergesekan. Itu juga Alkitab udah bilang, pasti ada pergesekan. Bagaimana cara kita mengantisipasi pergesekan itu yang penting. Ya. Sebagai leader, kita kadang berada di posisi ditajamkan atau kita menajamkan. Karena tadi Amsal bilang kan besi menajamkan besi. Sebagai leader kita kadang berada di posisi ditajamkan atau kita menajamkan. Ketika kita ditajamkan, kita mungkin dikritik sama teman-teman satu pelayanan. Itu kadang kita sebagai leader, loh dia kok ngeritik saya ya, saya kan ketuanya gitu loh. Kita kadang nggak bisa terima. Ketika kita menajamkan teman-teman kita, mereka kadang komplain sama kita, kok kayaknya kakak ini ngomongnya kurang baik sama saya ya, saya tersinggung ya digituin, dia nggak tahu apa saya ini bla 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 bla. Nah di posisi itu menurut saya adalah posisi yang tersulit kita sebagai leader. Di sini saya pelajari bahwa ketika situasi ini terjadi, kita sebagai leader harus punya 3 hal yang bisa mendukung kita untuk mengambil keputusan yang baik, benar, dan tepat. Di sini kita harus punya kondisi hati yang benar. Kemudian kita harus berada di lingkungan yang benar. Dan kita harus punya motivasi yang benar. Ini yang akan membawa kita dapat mengambil keputusan yang benar pula. Kondisi hati yang benar itu harus kita yang pelihara. Jadi kita nggak bisa punya kondisi hati orang lain yang lihat atau orang lain yang nilai.
Karena bicara masalah hati, itu bicara masalah kita sama Tuhan. Kita mungkin bisa bilang sama orang, misalnya, saya sudah memaafkan dia. Misalnya kita bergesekan terus kita harus memaafkan, saya sudah mengampuni dia, saya sudah memaafkan dia. Tapi kondisi hati kita yang tahu apakah kita sungguh-sungguh sudah mengampuni dia itu adalah kita dan Tuhan yang tahu. Kita nggak bisa bilang, udah. Sementara hati kita berkata tidak. Jadi kondisi itu adalah kondisi di mana kita dan Tuhan yang tahu. Berada di lingkungan yang benar. Kadang ketika pergesekan terjadi, kalau kita nggak berada di lingkungan yang benar, itu suka terjadi, kalau istilah sekarang, perkomporan sehingga perdebatan menjadi lebih ricuh gitu. Jadi lingkungannya tidak mendukung untuk terjadi suatu perdamaian. Ini juga yang menyebabkan pergesekan itu tidak bisa diselesaikan dengan baik dan benar. Kemudian kembali kepada motivasi. Saya selalu bilang sama teman-teman saya, guru-guru di sekolah minggu bahwa motivasi kalian melayani Tuhan adalah untuk Tuhan. Saya nggak mau kalian punya motivasi di luar itu. Misalnya, pengen cari pacar. Atau daripada saya nggak melayani, udahlah di sekolah minggu aja. Soalnya saya masuk singer nggak keterima, suaranya jelek. Ya udah di sekolah minggu aja deh, gitu loh. Di GPCC Kids itu ada juga yang istilahnya pelayanannya selain GPCC Kids ada, salah satunya singer. Di GPCC Kids sendiri, jadwal itu tidak ada rolling. Jadi ketika kita memutuskan untuk jadi guru di Kingdom Kids 2, dia akan terus melayani di Kebaktian 2 kelas Kingdom Kids. Itu terus. Kalau dia menjadi singer di atas, itu dia udah tahu gitu loh, bahwa saya nggak bisa nyanyi untuk Kebaktian 2. Dia akan bilang sama head departemen Praise and Worship bahwa kalau saya di jadwal, jangan di Kebaktian 2. Karena saya di Kebaktian 2 melayani di GPCC Kids. Jadi bukan masalah suruh pilih, kamu lebih fokus ke GPCC Kids apa ke singer. Menurut saya bisa membuat jadwal itu menjadi baik semuanya untuk Praise and Worship baik, untuk kita baik. Jadi kebetulan di kita memang nggak ada yang namanya rolling, minggu ini bisa melayani jam 10, minggu depan 12:30, itu nggak ada. Jadi begitu kamu masuk kelas di situ pun kamu istilahnya seumur hidup melayani. Gitu kakak. Baiklah, untuk sesi yang kedua ini kita selesaikan sampai di sini dulu. Kita masuk kepada sesi yang ketiga. Sesi yang ketiga saya mempersilahkan diri saya sendiri yang akan membagikannya. Saya minta kepada rekan saya, Ai akan membantu saya. Boleh tolong maju, dia yang mempersiapkan slide yang keren-keren. Terima kasih Kak. Kalau dari tadi kan kita dengerin hal-hal yang kita kerjakan di JPCC Kids ini. Nah di sesi ini kita kasih yang nyatanya gitu, yang sudah kita kerjakan. Kami akan berbagi mengenai hal-hal yang kita lakukan di sini bersama dengan rekan-rekan guru yang lain. Dari tadi kan disinggung juga nih mengenai kreativitas. Dan itulah yang kita lakukan di dalam kegiatan JPCC Kids. Setiap tahun kita punya acara-acara tematik. Jadi dari mulai bulan Januari sampai bulan terakhir Desember kita punya kegiatan-kegiatannya. Mari kita mulai di bulan Januari itu ada inaugurasi para guru. Inaugurasi para guru ini adalah pentabisan atau peresmian para guru-guru sekolah minggu yang sudah memenuhi persyaratan. Di mana persyaratan tersebut adalah yang pertama sudah minimal melayani di JPCC Kids selama 3 bulan. Dan yang kedua itu tertanam di DATE, itu sudah pasti. Setelah itu minimal sudah mengikuti kelas COB dan selanjutnya juga vision partner di kelas kita. Jadi kita akan mengadakan inaugurasi para guru, di mana para guru ini akan ditahbiskan dan diresmikan oleh pastor kita sendiri, Bapak Jeffrey Rahmat. Kita akan ditahbiskan, didoakan, karena apa yang kita lakukan sama seperti yang para pastor kita lakukan, gembala kita lakukan di kelas. Membagikan firman kepada jemaat, kita membagikan firman juga kepada anak-anak.
Selanjutnya kegiatan kita juga ada Valentine. Kalau Valentine kan kita identiknya selalu kasih kartu. Dan kita selalu diminta oleh Kak Uli, tolong berikan ide yang lain selain kita bikin kartu gitu. Lalu ada dalam satu kesempatan Valentine, kita bikin temanya Fall of Eden. Bercerita mengenai kasih Tuhan. Di sini kakak-kakak bermain drama, kita bisa lihat di sini ada yang jadi pohon, ada yang jadi Adam, Hawa, pohon terlarangnya itu buahnya gitu. Dan anak-anak sangat excited sekali gitu ngelihat kakak-kakaknya, karena segala sesuatu yang menarik perhatiannya mereka akan membuat mereka duduk terus ngikutin acaranya, dan akhirnya mereka berminat terus kan, nanti besok lagi kakak ini jadi apa gitu. Untuk anak-anak yang Little Heaven sendiri, mereka buat kegiatannya bikin buku mengenai mengasihi parents, yaitu bisa dengan hal-hal kecil kita ajarkan, tanamkan nilai kepada mereka. Kita bisa melakukan menunjukkan kasih kepada orang tua dengan misalnya bersihin tempat tidur, terus juga ini peluk mamanya, terus lalu anak-anak mewarnai. Ini gambar-gambar dari anak-anak di Little Heaven. Selanjutnya kita punya Imlek. Kita juga merayakan Imlek di gereja ini. Di Imlek kita kali ini anak-anak itu menyanyi, memuji Tuhan, terus juga kita menyemangati mereka untuk pakai congsam di sini. Jadi ada banyak anak-anak di sini nih yang pakaiannya pakai congsam kayak begitu. Ada. Oh iya, lalu di praise and worship-nya setiap kita di kelas itu nyanyiinnya pakai bahasa Mandarin. Tapi kalau misalnya disuruh saya nyanyiin lagu Mandarin saya nggak bisa karena saya orang Batak. Udah lupa gitu. Tapi kalau ada teksnya bisa. Selanjutnya yang pasti kita juga pasti merayakannya ada Easter. Perayaan Paskah. Perayaan Paskah kita, oh ini saya ingat ini yang perayaan Paskah. Yang ini tuh mengenai perjalanan Yesus. Waktu Yesus tuh menyebarkan berita baik, firman-Nya, terus ada aktivitinya, kita ada bikin permainan. Jadi kakak-kakaknya tuh bikin jalur gitu. Yang kelas ini di sini kita bikin jalur. Jadi anak-anak kita kasih juga ada pemimpinnya di depan, terus anak-anak ngikutin gitu. Yang ada matanya ditutup, kasih instruksi. Oh ya ini dia kegiatannya. Nah, anak-anak. Nah, kita bisa lihat di sini aktiviti bahkan anak-anak cowok sekalipun tidak ada yang tidak mau untuk ikutan dalam kegiatan ini. Terakhirnya kita dapat gift lampu meja gitu. Ini untuk yang Kingdom Kids dan Christ Crew. Yang di sebelah sini ini Little Heaven. Little Heaven mereka acara Paskahnya tetap di dalam satu ruangan. Ada dekorasinya juga yang meriah. Selanjutnya kita juga punya kegiatan teacher training. Teacher training ini setiap tahun bisa diadakan 2-3 kali. Kenapa? Untuk memperlengkapi setiap guru-guru bisa memberikan informasi yang baik. Maksudnya teknik mengajar yang baik, hal-hal yang perlu diketahui oleh seorang guru, bagaimana menangani anak, bagaimana menyampaikan informasinya supaya kelas itu tetap menarik minat anak-anak. Kita diperlengkapi dengan pelatihan juga dari gereja oleh Kak Uli yang mengatur. Jadinya ini nanti siapa-siapa yang akan mengajari kita training guru. Selanjutnya kita juga punya Mother's Day. Biasanya kita merayakan Mother's Day bulan Mei, bukan bulan Desember. Kenapa? Karena kalau secara tanggalan Indonesia ada Mother's Day tapi nggak ada Father's Day. Sedangkan orang tua ada ayah dan ada ibu. Untuk mencegah adanya iri hati dari para bapak, lalu kita mengacu kepada kalender internasional. Jadi mengapa kita mengadakan Mother's Day di bulan Mei. Dan di Mother's Day kita dalam kesempatan kali ini seperti yang dilihat dalam layar, setiap anak bernyanyi bersama dengan maminya waktu itu di atas. Kita bekerja sama juga dengan jemaat, ibadah umum untuk kita bisa menampilkan kreativitas anak.
di hadapan para jemaat. Jadi mereka bisa lihat kreativitas anak guru-guru, keberanian anak-anak sekolah minggu yang kita ajarkan juga supaya mereka berani perform, berani tampil. Di sini anak-anak bernyanyi dengan maminya. Ini very touching, sangat seru sekali. Ini gambarnya waktu itu di Mother's Day tahun kemarin ya Kak Ai ya. Selanjutnya seperti tadi ada Mother's Day, lalu ada Father's Day. Nah, di Father's Day ini kita pernah mengangkat tema My Dad is my superhero. Jadi waktu itu kita perkenalkan beberapa tokoh jagoan yang dunia kenal. Kalau ada Superman, ada Batman, ada Spider-Man, GPCC Kids punya My Dad is my hero, kita ajarkan kepada mereka. Kalau ayah mereka itu juga adalah pahlawannya mereka. Lalu kita keluarkan ikon kita, Armor Man. Kita punya Armor Man sebagai ikon hero di JPCC Kids sendiri. Terakhirnya nih di dalam acara Father's Day kali ini kalau terlihat di gambar, di sini kita ada co-hostnya waktu itu juga mewakili dari para ayah untuk diberikan penghargaan oleh anaknya sendiri, betapa dia sudah menjadi pahlawan bagi mereka. Karena itu nilai-nilai yang kita ajarkan kepada setiap anak untuk mengasihi, menghormati orang tua mereka, karena mereka yang terbaik yang Tuhan berikan. Selanjutnya acara setahunan kita yang pasti kita adakan adalah retret. Retret ini sudah pasti kita adakan setiap tahun dengan tema yang berbeda-beda, dengan kreativitas yang terus diminta untuk meningkat. Kita pernah mengadakan retret dengan tema March On. Dari temanya saja sudah kedengaran seperti militer. Dan memang seperti itu kita buat waktu itu campnya, para pembicaranya memakai pakaian army. Lalu kegiatannya kita bisa lihat kakak-kakak di sini dengan topi loreng-lorengnya. Lalu kegiatannya juga kegiatan seperti di militer, ada bungkuk, merayap, lompat di ban-ban tersebut. Terus juga di sesi terakhir kita memberikan lencana kepada setiap anak-anak bahwa mereka sudah berhasil menjadi tentaranya Tuhan. Ini anak-anak bisa dilihat ya, mukanya mereka bangga banget gitu dikasih lencana. Itu ketika acara sesinya udah selesai, mereka nih dikasih topi kayak gini nih, senang banget gitu. Kakak-kakaknya juga, kita juga mempersiapkan diri, jadi kita harus mau dicoret-coret mukanya. Jadi kita bikin suasana ini bener-bener seperti di medan perang lah gitu. Selanjutnya kita ada acara graduation, yaitu acara kelulusan. Kenapa masih ada acara kelulusan? Supaya setiap anak yang umurnya sudah mulai bertambah itu mereka tahu. Kalau ketika mereka bertambah besar mereka juga naik kelas. Jadi di sini graduation ini kita adakan buat anak dari Little Heaven menuju Kingdom Kids. Jadi dari mulai kalau mereka sudah umurnya 7 tahun, mereka bisa pindah ke Kingdom Kids. Dan juga dari Christ Crew ke TAG, ke Totally Awesome Generation. Tetapi kalau dari Kingdom Kids ke Christ Crew, karena jarak usianya tidak terlalu jauh, jadi kita tidak adakan graduations. Jadi mereka, kalau tadinya mereka masih anak-anak di Little Heaven, ketika mereka tahu mereka sudah pindah naik ke Kingdom Kids, mereka diperlakukan lagi jadi lebih anak lebih besar lagi, jadi ada dikasih tanggung jawab tambahan lagi. Kalau dulu makannya masih disuapin, di sini kita sudah ajarkan juga. Kalau udah di Kingdom Kids berarti udah bisa makan sendiri gitu. Kemarin kita ada graduation dengan temanya True Color. Sama seperti graduation pada umumnya, acara wisuda kita pakaikan mereka toga, ada bajunya juga. Di mana nanti Kak Uli juga memberikan sertifikat kepada setiap anak kalau mereka sudah lulus. Ini sertifikat yang kita berikan. Dan sertifikat ini di awal sih idenya nggak kayak gini, cuman ini mengalami peningkatan yang bagus banget. Sekarang ini udah jadi keren begini nih. Dulu tuh kayaknya formal banget, sekarang jadi eye catching ya, bagus. Bangga nih jadi bagian. Lagi kita ada teacher training, tadi saya sudah sampaikan. Kita ada training kepada para guru-guru. Bisa dilihat, gambarnya oke. Dan yang terakhir, di penghujung tahun seperti kita semua juga punya perayaan Christmas.
perayaan Natal. Perayaan Natal kita kemarin nih kita berikan ada anak dari Star Class ya Kak ya. Anak dari Star Class dia nulis ini buat guru-gurunya gitu. Merry Christmas dari Dear JPCC Kids Teacher. Hal-hal yang kayak gini nih yang bikin kita tuh wow, oke, kita akan melayani lagi lebih lagi. Bersyukur sekali Tuhan kasih kita, Tuhan boleh kasih lihat kepada kita anak-anak yang menghargai guru-gurunya, mengasihi guru-gurunya. Ini kegiatan yang tahun kemarin kita beri tema dengan GPCC Kids Christmas Joy. Ini menyambut anak-anak tadi kita taruhnya di depan. Terus ini pohon Natal, cuman memang gambarnya memang kurang jelas ya. Ini dibuat sendiri, ini handmade Christmas tree. Jadi ini cuman papan, terus digambarin gitu oleh guru-guru sekolah minggu. Lalu ada ya kegiatan di kelas di Little Heaven untuk kelas SNS waktu itu ini yang sore untuk perayaan Natalnya. Thank you, Ai. Baiklah, demikian kegiatan-kegiatan yang JPCC Kids lakukan setiap tahunnya. Kembali kami buka 3 pertanyaan. 1, 2, 3 nih, kayak 3 di depan sih ya. Oke. Ya, selamat sore, saya Martin dari Bandung. Saya mau tanya, karena per kelasnya itu dalam jumlah cukup banyak ya. Dan kita kan nggak mungkin ngasih disiplin ya, seperti kita di sekolah biasa gitu. Bagaimana cara guru-guru dari JPCC menangani anak-anak yang ribut dan sulit untuk dikendalikan, sudah ditegur berkali-kali masih aja ribut gitu. Ada sanksi khusus kah atau dipisahkan kah atau diomelin atau diusir dari kelas? Nggak mungkin ya. Iya, pengen tahu itu aja. Kemudian kalau untuk kreativitas sendiri, itu perencanaannya berapa lama untuk satu event gitu? Terima kasih. Oke, selanjutnya. Nama saya Handri dari Jakarta. Ini menyangkut sesi yang sebelumnya. Untuk sekolah minggu itu, apakah melayaninya lebih dari satu kebaktian? Mungkin kebaktian 1 melayani lagi kebaktian 2. Terus apakah ada ketetapan bahwa guru sekolah minggu itu juga mesti ikut kebaktian umum? Supaya mereka bukan hanya melayani tapi juga mendapatkan sesuatu gitu. Terus kemudian apakah ketua kelasnya itu masing-masing kebaktian atau gimana gitu. Misalnya kebaktian 1 ada kepala sekolahnya, 2 ada kepala sekolahnya. Dan terus kemudian bagaimana mensinergikan antara guru yang ada itu. Nah itu kondisinya saya juga ada beberapa kebaktian dengan sekolah minggu. Tapi kadang jadinya saingan antara guru pagi, siang gitu ya. Nah itu agak repot untuk mensinergikannya itu. Jadi kayaknya saling berlomba, yang pagi bikin sendiri, yang siang bikin sendiri gitu. Dan yang terakhir tadi yang tentang teacher training itu apakah dibawakan dari dalam sendiri atau dari luar mungkin undang pembicara untuk memperlengkapi gurunya lagi gitu, seperti itu isinya. Terima kasih. Terakhir. Iya, saya Lucky dari Bandung juga. Pertanyaan saya ada 2. Yang pertama, adakah satu kriteria keberhasilan dari pelayanan anak ini? Karena menurut saya rasanya kalau dari jumlah mungkin kurang relevan. Karena rasanya anak sekolah minggu kan tidak bisa dimunculkan tiba-tiba seperti kita cari jiwa sudah dewasa. Kalau kita bilang semakin banyak semakin baik, berarti kita tinggal berdoa saja orang tuanya semakin banyak anak gitu kan. Nah jadi apa gitu kriteria keberhasilan bahwa pelayanan sekolah minggu di tahun ini kita berhasil. Karena dari kualitas anak rasanya menurut saya tidak bisa juga kita bilang anak ini sudah berhasil karena pelayanan sekolah minggu, karena anak kecil masih terus berubah apalagi lingkungan terutama di keluarga dan terlalu banyak faktor. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tanya untuk mungkin terutama di Little Heaven. Jadi untuk pelayanan anak-anak yang di bawah 4 tahun, nggak semua orang tua punya babysitter atau suster. Lalu apakah orang tua harus selalu mendampingi atau bisa kita lepas kita percayakan lalu orang tuanya ikut ibadah? Mungkin hubungannya dengan baby class juga. Jadi apa baby-baby itu orang tua harus menjadi pendamping saja tanpa bisa ikut ibadah di utama, atau memang kita bisa
dititipkan, dalam arti setahu saya di luar negeri di salah satu gereja di Amerika itu bahkan tidak boleh orang tua ikut atau suster. Jadi sampai depan pintu anak umur berapapun silahkan titipkan. Percayakan sama kita ya sekolah minggu, orang tua silahkan ibadah umum gitu. Nah ada satu pemikiran ke sana seperti apa? Thank you. Baiklah, saya coba jawab pertanyaan Saudara Martin dari Bandung, mana tadi ya? Oke. Bagaimana menangani anak-anak yang ribut di kelas? Setiap anak pasti noisy gitu, setiap anak pasti suka bicara. Jadi justru sedih gitu kalau anak tuh diem gitu. Yang kita lakukan kalau misalnya untuk anak yang bisa diajak bicara dari mulai Kingdom Kids sampai Christ Crew, tapi biasanya yang di bawah juga gitu sih yang saya lakukan adalah kita bangun hubungan sama dia. Jadi nggak cuma sekedar jadi kakak yang tiba-tiba nongol di depan kelas, oke terus langsung ngajarin, oke diem ya gitu. Tapi sebelum kelas itu berlangsung kita sudah mulai interaksi dengan anak biasanya. Jadi kalau misalnya, jadi kita sudah sesuaikan saja kebutuhannya dengan anak yang kita hadapi. Kalau misalnya dia anaknya lebih kecil, kita sesuaikan dengan cara bicara kita kan. Jadi gimana, ayo dong diem ya gitu. Kalau misalnya lebih besar, oke udah ya sekarang udah selesai bicaranya, ngobrolnya, sekarang coba dengerin. Kakaknya lagi mau bicara. Nah karena kita diajari juga ketika kita melekat erat dengan Tuhan itu ada wibawanya Tuhan, itu yang selalu kita doakan supaya ada wibawa ilahi di kita. Ketika kita jadi bicara tuh anak-anak oh iya. Tapi yang pasti juga kalau misalnya kakak-kakaknya juga semangat, dia menarik gitu. Anak-anak kecil itu kan anak-anak yang visual kan. Dia suka melihat segala sesuatu tuh menarik. Kalau anak-anak kecil kalau misalnya kakaknya pakai topi, pakai alat-alat peraga, dia pasti akan ngeliatin ini apa gitu. Dan begitu juga dengan anak-anak yang tadi ada di Kingdom Kids, di Christ Crew. Setiap anak itu buat kita layak mendapat yang terbaik dari kita. Jadi kita juga gak ngasal-ngasal. Kalau ngomong sama mereka gak cuma oke dengerin gitu. Kita juga bicara sama mereka tuh excited. As if mereka akan mendengarkan dan itu yang terjadi. Jadi mereka akan sangat antusias dengan kita. Sehingga sangat bisa diminimaliskan. Sangat bisa diminimalisasi, ditekan lah. Maksudnya keributan dalam setiap kelas gitu. Jadi akhirnya kita jadi nggak jadi stres. Karena kalau kita melayani dengan penuh stres gitu. Padahal kan tadi kata awalnya kan seperti kata Kak Uli bilang kan cinta anak gitu. Lalu kreativitas berapa lama disiapkan? Nah kreativitas ini biasanya untuk yang tadi event-event besar itu Kak Uli sudah nyuruh panggil ketua kelas untuk meeting setahun sebelumnya, ya kan di Juli ya, iya. Oh ya di Oktober, iya. Tuh meeting besar itu harus sama Kak. Dan di situ kita godok sama-sama. Dan sudah ditentukan PIC-nya, sehingga tidak ada satupun kegiatan di kita yang kaget gitu. Oh iya, gue yang tugas ya gue enggak. Nanti ketua kelas udah langsung kasih tahu nih sama timnya, kita dapat tugas ini loh, kamu dapat tugas ini, kamu dapat tugas ini. Atau kadang-kadang yang tadi tuh di setiap event itu juga diganti-ganti yang bertanggung jawab supaya setiap orang itu belajar untuk dia kadang-kadang ketua kelas juga bertanggung jawab terhadap event atau guru-guru yang lainnya. Jadi dari Kak Uli sendiri tinggal ingetin aja 2 bulan sebelumnya, udah siap belum? Udah siap belum? Tinggal check and control dan kita ketua kelas yang sudah langsung aware gitu. Oke Kak, siap Kak, beres. Masukin ya budgetnya ya. Oke, terus kita langsung konsultasi dulu sama Kak Uli. Kan minta approval kegiatan-kegiatan mau kita lakukan apa. Gitu. Jadi tidak ada yang mendadak, tidak ada yang bikin stres. Pelayanan di sini sangat fun. Oleh karena itu atmosfernya jadinya fun juga sama anak. Karena kita ngejalaninnya fun. Semoga membantu. Untuk pertanyaan kedua dan ketiga akan dijawab oleh Kak Uli. Silakan Kak. Oh iya. Peribadah, iya. Silakan Kak Uli. Nomor 2 dan nomor 3 guru sekolah minggu harus berapa kali ibadah? Apakah harus ikut kebaktian umum? Ketua kelas, gimana sinergi guru? Oke, Kak Handi dari Jakarta ya. Guru sekolah minggu berapa kali ibadah? Seperti yang saya bilang bahwa setiap guru kita harus ditentukan, sekarang ditentukan dulu menentukan sendiri, sekarang udah nggak bisa karena udah ditentukan. Misalnya Kak Helda dapat mengajar setiap
Minggu di kebaktian 4 tidak boleh berubah jam. Secara psikologis, anak yang bertemu dengan kakak yang itu aja, itu menimbulkan suatu kedekatan tersendiri. Itu kenapa alasan kita nggak rolling guru. Ya. Kak Helda sendiri yang menentukan dia akan beribadah. Dan saya yakin semua pengerja JPCC Kids pasti akan beribadah. Jadi nggak perlu dipantau, kamu hari ini ibadah nggak, kamu hari ini ibadah nggak. Terserah dia, apakah dia mau beribadah di kebaktian ketiga, kemudian dia melayani di kebaktian keempat, ataukah dia mau melayani dulu di kebaktian keempat, kemudian dia ibadah di kebaktian kelima. Jadi at least satu guru itu ada dua kebaktian, dia harus stay di gereja. Kebaktian buat diri sendiri, sama untuk pelayanan. Kemudian pertanyaan yang ketua kelas, sinerginya seperti apa? Menambahi apa yang tadi kakak tanya, setiap bulan Oktober saya mengumpulkan semua tim saya. Ini adalah acara yang setiap tahun rutin kita lakukan. Di situ saya memilih leader, ketua acara udah terpilih di situ. Misalnya untuk inaugurasi ketuanya Kak Lisa, untuk Valentine misalnya Kak Rita. Untuk ini saya udah tentukan. Ketua-ketua itu saya pilih tidak selalu sama setiap tahunnya. Saya akan memilih ketua yang berbeda supaya leadership-nya teman-teman ini muncul. Supaya mereka bisa merasakan kapan dia harus jadi leader, bagaimana saya harus approach anak buah saya, teman-teman saya untuk bantu saya. Jadi itu akan ada suatu keterikatan tersendiri di antara mereka. Dan kapan ketika saya nggak terpilih jadi ketua Mother's Day, tapi saya diminta sama kakak itu untuk jadi panitianya misalnya. Jadi semua orang merasakan pernah jadi leader dan pernah jadi anak buah. Itu yang kita terapkan. Itu semua di rolling. Itu semua sudah ada di bulan Oktober. Jadi nanti di bulan Desember apa Januari saya udah tinggal email mereka, Kak Helda Mother's Day kali ini judulnya apa, budgetnya apa, mau bikin apa. Nanti dia udah lapor, mau ini. Ntar saya bilang, ntar saya tambahin misalnya, kayaknya ini nanti kita diskusi gitu, apakah itu sesuai apa enggak. Jadi semua guru tuh pernah merasakan jadi leader, pernah merasakan jadi anak buah, semuanya akan menurut saya itu yang membuat kita bisa jadi solid gitu loh. Jadi enggak semua orang harus, atau enggak gini, yang senior jadi leader terus enggak. Kadang saya tunjuk anak baru yang memang komitmennya saya lihat baik, kamu jadi ketua ya, aduh kakak saya belum sanggup, kamu bisa, kamu nanti dibantu sama kakak-kakak yang lain. Gitu. Untuk ketua kelas sinerginya bagaimana? Saya tidak pernah mengadakan meeting sama ketua kelas tertentu. Jadi ketika saya mengadakan meeting yang 2 bulan sekali misalnya kurikulum dengan ketua kelas, itu ketua kelas di mix semua sama-sama sama kita. Ayo Kak Helda sekarang presentasi apa yang akan diajarkan misalnya bulan Mei minggu kedua. Oh saya akan membawakan ini, Kak Helda presentasi di depan. Di depan semua tim, di depan semua ketua kelas yang ada, kalau memang Kak Helda perlu dikoreksi, kita koreksi sama-sama. Jadi nggak ada tuh yang namanya, guru ini kalau cerita bagus ini terus. Setiap kelas itu harus merolling guru yang bercerita. Jadi nggak boleh itu aja. Karena pada akhirnya saya pengen semua pengerja di JPCC Kids bisa bercerita, bisa menjadi pemimpin pujian, bisa membuat prakarya anak, bisa menjadi pengantar anak ke toilet. Jadi semua pekerjaannya sama, nggak ada yang dia khusus WE loh, dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi, nggak bisa, nggak ada. Gitu. Jadi kecemburuan dari tiap kelas selama ini sih nggak pernah terjadi ya, cuman mungkin ya gap-gap kecil terjadi tapi itu nggak sesuatu yang merupakan hal yang mengganggu buat kita di sini, gitu. Kemudian ketua kelas teachers trainingnya dari mana? Untuk teachers training itu saya membaca kebutuhan mereka. Beberapa tahun kita pernah mengadakan teachers training, kita memanggil seorang pendongeng yang namanya kalau tahu Putri Suhendro. Itu adalah pendongeng anak Indonesia. Jadi kalau ada acara-acara besar Hari Anak Nasional, dia tuh selalu berdongeng di situ dan saya panggil dia untuk mengajari guru-guru. Untuk tahun ini saya akan memanggil Kak Becky Tumewu. Kenapa? Kak Becky Tumewu ini kan punya sekolah kepribadian. Saya melihat bahwa guru-guru kita harus punya pribadi yang baik.
Bagaimana cara dia berinteraksi dengan anak, bagaimana cara dia berinteraksi dengan sesama guru, bagaimana cara dia berinteraksi dengan orang tua. Itu yang saya lihat kebutuhan itu harus ada. Jadi tahun ini saya panggil Kak Becky Tumewu gitu. Saya juga pernah memanggil Kak Ike Sugiarto, itu seorang psikologi anak. Dia mengajarkan bagaimana cara menghandle anak-anak yang seperti tadi kakak ini tanyakan, yang nakal gimana. Bagaimana cara berbicara dengan anak. Sampai kita akhirnya tahu kalau berbicara dengan anak itu kalau mau dihargai sama anak, kita harus duduk begini supaya mata kita satu level sama dia. Kita harus begini supaya kita yang menurunkan gitu loh. Jadi kalau bicara sama anak, apalagi kalau mau nasihati, jangan kamu kenapa sih? Jangan gitu. Lebih enak begini, kamu kenapa sih? Gitu. Jadi mereka itu kan hal seperti itu nggak semua orang tahu. Jadi saya panggil ahlinya nih psikologi anak, saya panggil gitu loh. Jadi saya mengadakan teachers training 2 sampai 3 kali setahun berdasarkan kebutuhan para guru di sini. Gitu. Kriteria keberhasilan, menurut saya Kak, keberhasilan itu adalah ketika tim bisa solid mengadakan sesuatu acara. Tim bisa solid. Saya merasa bahwa keberhasilan tiap acara yang kita lakukan, itu benar seperti kakak, bukan tentang jumlah anaknya. Tapi tentang kesatuan hati para guru untuk menciptakan kreativitas yang baru, untuk membuat acara, untuk membuat tema yang dia mau sampaikan itu sampai ke anak. Itu baru kita timnya berhasil. Kalau saya merasa seperti itu. Oke. Untuk yang anak-anak baby class, kebanyakan di kita itu didampingi oleh neni atau oleh orang tuanya. Mungkin ada sekitar 1 apa 2 anak aja yang nggak didampingi, itu pun kakak yang bertanggung jawab. Kakak Rita bisa membantu menjawab ya? Kebetulan saya ketua kelas dari Little Heaven dan baby class termasuk dalam Little Heaven. Biasanya kalau di baby class itu pasti ada penunggunya. Jarang sekali bayi dititipkan tanpa ada penunggu. Ya, kalaupun sampai tidak ada neni, mamanya yang biasanya nungguin. Bahkan ada juga papa-papanya yang mau nungguin. Walaupun sebenarnya tidak terlalu dianjurkan karena di ruangan baby class kita berharap tidak ada laki-laki. Karena kan supaya mami-mami yang kepengen nyusuin anaknya masih kasih ASI eksklusif itu bisa dilakukan tanpa sungkan ya. Dan untuk kebutuhan seperti itu khusus untuk kelas baby class kita punya monitor seperti ini untuk bisa ikutin kebaktian di atas. Bahkan untuk perjamuan kudus yang kita lakukan sebulan sekali itu pun ada untuk mami-mami yang jagain baby-babynya. Jadi walaupun mami-mami itu harus nungguin baby-babynya, saya pikir dia tetap bisa dengerin firman Tuhan. Seperti itu. Dan saya pun pernah mengalami hal seperti itu ya, jadi mami gak punya neni, jadi harus jagain anaknya. Ya saya pikir mau firman Tuhan di baby class atau di atas sama aja kan. Itu kan firman Tuhan juga. Walaupun mungkin dibagikan dengan bahasa yang berbeda ya. Tapi saya pikir firman Tuhan adalah firman Tuhan. Tetap powerful walaupun disampaikan sama guru sekolah minggu ataupun pastor tetap sama gitu loh. Kalau untuk Little Heaven memang ada beberapa yang menitipkan anaknya. Tapi biasanya itu anak-anak itu entah somehow saya pikir karena ada beberapa guru juga mereka kayaknya ada chemistry sama guru-guru tertentu. Biasanya kalau udah gitu untuk seperti kalau di kelas saya ada anak-anak tertentu yang kebetulan dekat sama saya, ada juga dekat sama teman yang lain. Atau memang anak ini sudah cukup dewasa untuk ditinggal, dianya mau sendiri, bahkan bisa bilang bye-bye sama maminya untuk nanti di pick up ya, nanti dijemput, dia mau gitu loh. Tapi untuk anak-anak baru yang maminya bilang, oh anaknya udah bisa kok ditinggal gitu. Dan kita belum pernah handle anak ini, biasanya kita minta nomor handphonenya. Untuk kalau misalnya anak ini memang mendesak sekali kita udah berusaha untuk bikin dia tenang, bikin dia nyaman di kelas nggak bisa juga, baru kita terpaksa menghubungi orang tuanya. Tapi sebisa mungkin kita handle sendiri. Dan biasanya kalau kita memang seperti tadi Kak Helda juga jelaskan, kita kan nggak cuma berdiri di depan, ajak anak-anak nyanyi atau ngajar, tapi kita ikut interaksi.
Kadang-kadang anak-anak itu senang sekali ya, maksudnya kalau kita perhatikan detail, seperti Kak Uli dan Kak Hana juga pernah bilang gini, kalau kita memuji anak, jangan cuma bilang, ih kamu cantik sekali, tapi ih kamu baik sekali, kamu hebat sekali, tapi sedetail mungkin, kamu hebatnya kenapa, cantiknya karena apa. Misalnya anak perempuan pakai bajunya pink, terus dia pakai bandonya pink juga, terus sepatunya pink juga, terus kebetulan maminya juga sama. Kadang tuh saya suka kasih komplimen, ih kembaran ya sama maminya ya, cantik sekali loh hari ini kamu pink semua, kamu suka pink gitu loh. Jadi sebisa mungkin kita juga angkat yang detail, jadi dia tahu kenapa dia dipuji gitu loh. Dan ada anak-anak tertentu juga yang memang challenge tersendiri ya. Kalau semua anak baik ya saya pikir juga nggak ada challenge-nya ya. Dan tujuan kita melayani kan memang kita pengen nabur sesuatu. Tapi saya pikir anak-anak itu walaupun mungkin dibilang nakal, tapi kalau kita ngomong baik-baik, kita berusaha mengerti dia, bisa kok dibilangin gitu loh. Di kelas saya tuh sampai ada yang manjat-manjat segala macam. Kan kadang kalau udah mulai activity kita pindah ke ruangan sebelahnya gitu. Jadi anak-anak semuanya duduk di sekitar meja. Jadi kursi-kursi yang tidak dipakai kita suka ditumpuk. Terus ada anak tertentu yang kan nggak bisa diem. Lari sana, lari sini terus manjat-manjat. Ya paling kita yang deketin, datengin kenapa kamu gak mau ikut activity. Jangan manjat-manjat, ini kan bukan panjatan loh, ini kursi nanti jatuh. Kita ikut yuk, bahkan kita gandeng mau loh mereka. Yang penting kalau biasanya sih kita cermati, anak-anak yang seperti itu kan gak banyak ya. Nah kita cermati dan kita personal approach ke dia. Kita bilangin, kita tanya, kamu kenapa? Kenapa gak suka duduk sih? Biasanya mereka bisa pertama-tama mungkin nggak mau jawab ya nggak mau aja, kenapa bosen tak atau apa. Tapi kalau kita mau yuk sama kakak atau kita duduk di sebelah mereka, ikut mereka, pasti mereka mau. Bahkan ada yang tiba-tiba tuh kalau udah kita cukup dekat, mereka bisa datang sendiri ke kita dan minta dipangku gitu loh. Saya pikir nggak bisa. Anak-anak itu justru lebih lembut dibanding orang dewasa kalau menurut saya. Dan lagi kalau kita konsentrasi terus, kita doain mereka, pasti I think something will happen gitu loh. Hatinya itu lembut anak-anak gitu loh. Maksudnya orang dewasa aja bisa luluh ya hatinya ya, apalagi anak-anak gitu loh. Dan yang pasti setiap kelas lakukan sebelum kita mengajar anak-anak, biasanya kita juga kan pray sama-sama, berdoa sama-sama, minta pertolongan Tuhan karena kan semuanya ini kan bukan tentang kita, tapi tentang anak-anak Tuhan yang kita layani gitu loh. Dan kita berikan bagian apa yang kita bisa lakukan terbaik, dan saya percaya Tuhan akan memberkati itu untuk anak-anaknya sendiri kan gitu. Seperti itu. Oke, berapa menit lagi kita masih punya? 6 menit lagi, bagaimana Kak Uli? Kita buka 2 pertanyaan ya sebagai penutup. Iya, oke. Nama saya Mario, Kak Uli dan kakak-kakak yang lain ya. Oke, yang saya mau tanyakan ada beberapa. Yang pertama tentang report book. Ada Sunday School yang pakai sistem report book seperti kayak di sekolah gitu ya. Termasuk di dalamnya ada absensi, data siswanya, data orang tuanya. Jadi semacam kayak communication book biasa yang dipakai dengan sistem sekolah internasional. Nah kalau itu diterapkan di Sunday School seperti apa? Apakah efektif ataukah gimana? Saya minta pendapatnya ya. Berkaitan dengan hal itu juga di dalamnya biasanya ada absen tuh, ya kan? Absen itu biasanya kita untuk menentukan punish and reward dalam tanda kutip ya. Jadi kita mau beri kasih hadiah. Benar kan kalau kayak gitu, misalnya kayak ada Christmas gift kayak gitu ya. Tapi somehow saya sih nggak setuju ya dengan Christmas gift ya. Gitu. Jadi minta bantuan kakak-kakak di sini pandangan mengenai Christmas gift, karena bagi saya kita nggak harus kasih sesuatu sama anak-anak di Christmas itu. Kecuali kita bilang New Year's gift, oke. Tapi itu kan Yesus yang lahir ya. Oke. Ya, oke. Maria dari gereja mana? G2M,
Gospel Generation Ministry. Oke, masih ada lagi pertanyaannya? Masih Karena ada. waktunya 6 menit. Kita Iya, masih iya. jawab. Satu lagi. Oke, kecuali jadi agak mohon satu aja. bersabar sebentar ya. Silakan. Satu lagi. Yang terakhir mengenai pujian. Pujian di Sunday School ini ada metode lain yang dilakukan selain ada yang pakai musik, entah itu akustik ataupun dengan alat yang digital, lalu ada yang akapela, dan juga ada pakai yang sistem karena keterbatasan satu dan lain hal, akhirnya mereka pakai gunakan DVD untuk nyanyi karena kan ada teksnya, anak-anak bisa lebih ngerti ya, lebih cepat gitu ya. Nah, gimana menurut kakak-kakak sekalian? Thank you. Satu pertanyaan aja, satu lagi. Masih boleh satu lagi ya, silakan. Oke, saya Anne dari Jakarta. Oke, silakan. Mau tanya, yang pertama gimana caranya masukin anak-anak itu ke ruang kelas gitu ya. Kan saya lihat di luar ini ada boneka-boneka, apakah itu salah satu sarana? Sebab saya ngalamin sendiri kesulitan untuk anak saya itu masuk ke ruang kelas gitu. Biasa kan mau sama mami gitu. Nah, tekniknya gimana nih untuk bisa buat mereka enjoy di kelas dan minimal ketemu dulu. Jadi masuk ke kelas gitu untuk interaksi dengan guru dan teman-temannya gitu kan. Terus apakah ada hubungannya dengan rundown di ibadah itu sendiri di kelas itu sendiri? Mungkin bisa diceritain sedikit rundownnya gimana gitu di ibadahnya. Nyanyinya berapa menit, terus activity-nya, terus ada snack atau enggak. Sebab kan kalau ada snack kadang-kadang kita orang tua juga keberatan ya dengan snack-snack yang mungkin kita nggak kasih gitu kalau di rumah kayak gitu. Oke, itu aja ya Kak, thank you. Silakan Kak Uli, saya punya listnya. Gimana nih Kak? Ini report book communication. Buat Kak Mario ya Kak Mario ya. Mengenai report book. Kebetulan anak saya juga sekolah di internasional, jadi ada report book yang untuk komunikasi antara guru dan orang tua. Sebenarnya pemakaian seperti ini kayak report book atau communication book itu menurut saya disesuaikan dengan kebutuhan di gereja masing-masing. Saya sudah pernah mencoba mengenai report book, saya lakukan di sini, tapi untuk GPCC Kids ini nggak efektif. Kenapa? Karena kita ketemunya seminggu sekali, banyak sekali yang nggak kebawa gitu loh. Jadi kita kasih ke mereka, minggu depannya nggak kebawa, bolong. Nanti minggu depannya kebawa, minggu depannya nggak kebawa lagi. Jadi menurut saya ini buat di GPCC Kids tidak efektif. Makanya saya nggak mengadakan itu. Mengenai absen, seperti yang tadi udah Karita jelaskan bahwa kita ada laporan absen setiap minggunya ke pastoral. Ya. Kemudian masalah Christmas gift, saya juga bilang itu kembali kepada kebutuhan gereja masing-masing. Kalau kita dikasih gift di sini nggak harus Christmas. Kadang Mother's Day kita kasih gift. Kadang Father's Day. Kadang Paskah, kadang kakak-kakaknya dapat gift kan? Gitu. Jadi nggak harus, kalau gift itu bukan suatu keharusan. Kemudian mengenai pujian. Saya setuju apa yang Kak Mario lakukan dengan memutar DVD seperti itu yang ada teksnya itu salah satu cara untuk mengantisipasi kalau guru-guru nggak hadir hari itu. Jadi efektif sekali, misalnya cuma 2 guru tapi anak ada 25 misalnya. Yang main gitar nggak ada, yang main piano nggak ada, ya udah deh kita pasang ini, kita nyanyi sama-sama adik-adik ya. Itu merupakan salah satu cara yang efektif, itu merupakan suatu kreativitas juga menurut saya. Dan itu juga kadang mungkin kita akan lakukan di sini kalau memang misalnya hari akhir tahun guru-guru semua pada mudik, yang ngajar cuma 2 orang, cari akal, puter DVD, kita nyanyi bersama-sama. Itu nggak apa-apa dilakukan. Kemudian yang Kak Ane ya, bagaimana caranya masukin anak ke dalam ruangan. Salah satu keuntungan dari kita, kenapa kita tidak merolling guru, ini adalah ini Kak, salah satu keuntungannya. Jadi anak-anak udah kenal personal sama gurunya. Memang ada anak-anak kadang-kadang saya juga ngelihat, udah mulai ada di depan main bola segala macam kan. Cuman itulah pendekatan kita sama anak itu yang perlu. Kalau saya mengajari teman-teman kalau udah menghadapi anak yang super duper amat bandel, itu biasanya personal. Jadi kita ajak dia, kamu sini deh aku mau bicara sama kamu. Terus udah gitu,
baik-baik kan kita panggil gitu, nanti kita ajak keluar, kita duduk sama-sama kayak orang gede, baru kita ajak ngomong dia kayak orang gede. Dan biasanya anak kalau dilakukan kayak gitu akhirnya besok-besok dia gak bakal bandel lagi. Dengan kerlingan mata aja biasanya dia udah, oh ini si kakak ini kemarin manggil saya nih, males deh nanti ya gitu kan. Jadi maksudnya anak-anak itu kadang-kadang minta diperlakukan seperti orang dewasa. Jadi kalau kita berbicara dengan serius, menatap mata dia dengan sepenuh hati, kamu kenapa sih tadi gak mau nyanyi? Terus kita liatin matanya dia pasti akan memberikan jawaban yang males kak, kenapa males? Kesini mau ngapain? Mau memuji Tuhan kan? Kenapa sekarang suruh puji Tuhan kok gak mau? Gitu loh. Jadi kalau kayak gitu besok-besok dia ketemu kita udah tahu. Kan karena jamnya itu lagi, kita itu lagi, dia akan lebih nurut biasanya. Jadi biasanya kalau udah anaknya super duper amat bandel, saya suruh panggil keluar, kita bicara secara dewasa gitu ceritanya sama anak-anak. Rundown kita setiap minggu sama ya, jadi datang, berkumpul, praise and worship bersama-sama, masuk kelas, praise and worship bersama-sama, kemudian acara ke toilet, sambil ke toilet kembali ke kelas sudah dipecah, jadi Kingdom Kids sama itu. Rundownnya sama, jadi sebenarnya menurut saya kalau untuk di JPCC Kids memang paling efektif diberlakukan bahwa satu guru 1 jam tidak pindah-pindah. Itu memang dampaknya itu untuk ke hal-hal lain tuh baik gitu menurut saya. Itulah sebabnya kenapa kita nggak bikin guru di rolling. Kurang lebih seperti itu Kak Helda ya. Inilah akhir dari pengajaran untuk sesi kali ini. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.jpcc.org. Dan untuk mendapatkan resources lainnya dari JPCC, kunjungi www.benih.com atau hubungi Insight Unlimited pada nomor telepon 021 536 51667.